Yang pertama kita yakin bahwa Al-Quran itu adalah hudan, Tunjuk, oke. hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi selagi kita mengacu berpedoman kepada Al-Quran, mudah-mudahan hidup kita tidak akan tersesat, karena dia akan memberi petunjuk kemana arah langkah dan kaki dan tangan kita kan. Iya. Kita lihat sisi lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sahabat, Bapak Ibu sahabat setia, senang dan bahagia. Saya Zulfami Adi kembali hadir ke layar kaca sahabat, tentunya untuk menghadirkan narasumber-narasumber kita, sang inspirator kita yang akan mencerahkan, mengedukasi, memberikan informasi seputar dunia dan akhirat yang akan membuat kita bahagia dan tentram di dalam kehidupan ini. Alhamdulillah, hari ini kita kedatangan sang inspirator Bang Ibnu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bang Zul. Kabarnya Aduh, Bang Zul? dikira kita sudah menang tadi. Sehat Bang? Dikira cupu, rupanya suhu. Siap. Ini ketawa kita di awal nih, siap. Bang, kelihatannya memang seperti ini ya. Makin mudah sepertinya. Jadi tua muda itu kabarnya soal waktu gitu. Soal waktu ya. Nah, jadi siapa yang sudah menjalani waktu yang lama memang biasanya sebut tua. Tua ya Bang. Tapi yang baru menjalani waktu yang sedikit itu biasanya sebut muda. Muda ya. Oh gitu ya. Tapi ada kalanya tua muda itu mungkin hanya istilah saja. Istilah saja. Yang jelas masalah waktu tadi ya. Iya. Nah, itu pembicaraan kita hari ini. Pembicara kita akan bicara masalah waktu dan kebermanfaat di dalam kehidupan ini. Siap. Ini jam nih. Kalau kita bawa ke dalam agama, seperti apa manusia dalam memanfaatkan waktu sih? Ini baru di awal pertanyaannya sudah sangat tajam ya. Karena abang itu kan berarti kenapa kita tidak mulai dengan Ustaz kalau abang tuh larinya kencang. Terima kasih. Iya. Jadi kalau kita melihat waktu dari sisi Islam lah ya, memang kita tidak bisa lepas dari apa yang sudah Allah ingatkan untuk kita. Ada namanya surat waktu. Surat waktu ya. Al-Asr. Al-Asr. Ya memang kita juga tidak bisa memungkiri ya bahwa dalam surah Al-Asr itu dikatakan semua kita manusia ini pada hakikatnya merugi dalam bilangan waktu. Oke. Kenapa? Karena kita ini hidup dalam ruang waktu kan. Iya. Nah, surat Al-Asr menyatakan di awal demi waktu bahwa sesungguhnya kita ini dalam keadaan merugi. Iya. Nah, tetapi ada kecualinya. Ada kecualinya. Ada kecualinya ya. Kecuali. Nah, kecualinya itu orang yang hidup dalam rentang waktu yang ada itu, yang pertama dia punya bekal iman. Yang kedua dia punya bekal amal soleh. Iya. Dan yang ketiga, orang ini suka saling memberikan nasihat dan wasiat dengan kebenaran dan dalam kesabaran. Jadi 3 komponen ini yang akan menghindarkan manusia dari kerugian dalam timbangan waktu. Iya. Itu kira-kira maksud. Iya. Berarti kecuali tadi ya. Ya. Semuanya merugi. Betul. Setiap manusia yang melewati waktu itu mereka merugi. Kecuali di antara 3 tadi, iman, amal soleh, dan saling bernasihat dengan perkara kebaikan. Ya. Kita akan coba masuk sekarang itu apa pula mungkin maksudnya kita ini kan sudah beriman. Mungkin apa pula mungkin definisi iman, pengertian secara apanya nih Ustaz, sehingga mudah pula kita pahami sebagai alat ukur. Karena di dalam banyaknya waktu kata iman itu sering kita dengar, tapi tak banyak kita lihat atau kita dengar uraiannya. Apa tuh iman nih? Baik, Ustaz. Ini semakin sini pertanyaannya semakin luar biasa tajam ini. Tajam, kita mulai tajam nih. Baik. Karena waktu itu kan kasoif. Allah seperti pedang ya. Seperti pedang. Kalau tidak hati-hati dia akan memenggal. Memenggal gitu kan. Baik. Jadi Bang Zul, iman itu kan
yang pertama dia mestinya diyakini dalam hati, tasdik bil qalbi. Oke. Yang kedua mesti diikrarkan, ikrar berlisan. Ikrar berlisan. Jadi ketika kita sudah beriman, maka jangan dipendam. Ketika sudah beriman, Jangan dipendam. bahasanya, iya. Tapi iman kan di dalam mesti dipendam. jadi Gimana pula dalam penerangan ini? ikrar berlisan. Dan yang ketiga wal amalu bil arkan. Jadi 3 ini diyakini, diikrarkan, dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika satu di antara 3 ini tidak ada, maka kita yakin imannya belum sempurna. Oh, jadi ada 3 komponen pula tadi nih. Ya, Kalau betul. pengecualian kan ada 3 tadi. Ya. Oke, dari iman ini rupanya 3 pula bagiannya. Betul. Oke. Siap. Jadi itu Bang Zul. Jadi dia 3 serangkai. 3 serangkai. Orang yang punya harta, kalau dipendam saja imannya dan tidak diterapkan dengan aktualisasi tadi, berarti belum sempurna imannya. Betul. Sepakat. Contoh misal sederhananya, orang yang berharta dan dia sibuk mengumpulkan harta, sementara dia lupa bahwa kata Allah SWT, wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Jadi di antara harta mereka itu ada bagian, ada jatah. Ada jatah. Orang yang meminta ataupun tidak meminta. Tidak meminta ya. Dan dalam ayat yang lain juga dikatakan wa mimma razaqnahum yunfikun. Allah hanya meminta sebagian saja. Tidak banyak ya. Tidak banyak. Nah, kalau dipendam-pendam saja, Saya beriman nih, beriman hartanya ditutup terus begitu ya. boleh jadi mungkin dalam hitungan kuantitatif ya, hartanya bisa bertambah banyak, tetapi mungkin di sana tidak ada keberkahan. Keberkahan, Tidak ada betul. keberkahan. Betul. Boleh jadi nanti ada cara Allah mengambil hartanya itu, juga lewat cara Allah. Karena dia memendam, tidak mau menyalurkan, tidak mau menginfakkan, tidak mau Terlalu menzakat. khawatir, betul. betul ya. Padahal ada hak orang lain, takut kurang begitu ya. Boleh jadi Allah nanti mengambilnya dengan cara yang lain. Yang kadang-kadang kita ya nanti tiba-tiba terkejut saja. Begini rupanya cara Allah. Iya. Makan harta kita itu Bang Zul. Tapi mungkin bisa saja ini ya Bang ya, maksudnya apakah misalnya tidak ada tentram di dalam hatinya, selalu gelisah, jangan-jangan yang tadi. Betul. Jangan-jangan ada yang sebagian tadi ya. Ya. Oke, ya, aduh, ini luar biasa nih dengan abang kita. Kalau itu berarti iman, amal soleh. Amal soleh. Apa saja variabel amal soleh yang bisa dilakukan orang dalam kehidupan ini? Sederhananya Bang Zul, amal soleh itu bukan amal salah. Amal soleh bukan amal salah. Nah, itu. Timbangan salah benarnya di mana? Oke. Jadi kalau tidak beramal soleh, kemungkinan kita beramal salah. Amal salah. Dua sisi nih, iya. sama sisi lain. Ketika kita sudah beramal soleh, kita insya Allah terhindar dari amal salah. Setelah beramal soleh, ketika kita beramal soleh, mudah-mudahan kita akan terhindar dari beramal salah. Oke, Tetapi baik. ketika kita beramal salah, kemungkinan kita akan tertutup untuk beramal soleh. Oke. Jadi perkara amal ini kan kita juga mendengar banyak guru yang memberikan penjelasan. Yang jelas amal soleh itu kan awalnya niat kan. Niat ya. Innamal a'malu binniyat. Oke. Jadi kita melaksanakan apapun ya bentuk pekerjaannya, bentuk tugas-tugasnya, maka diawali dengan niat. Kenapa? Karena kata Rasulullah tadi innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Oke. Jadi siapapun nanti dia akan mendapatkan sesuai apa yang diniatkan. Iya. Kan ada kisahnya seorang pemuda yang katanya ikut hijrah ya ketika Rasulullah. Tapi karena wanita ya. Nah, memang dia akhirnya mendapatkan wanita itu kan. Tetapi dia tidak mendapatkan pahala hijrahnya kan. Oh iya. Nah, sementara hijrah itu kan ibadah. Iya. Nah, tapi dia hanya mendapatkan ya cuma tok wanita itu, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa selain wanita itu saja.
Nilai ibadahnya tidak ada. Jadi dasar amal soleh itu memang niat kayaknya memang sesuatu yang perkara yang sangat amat penting di dalam sebuah amal soleh. Tepat mazul, tepat. Betul. Kalau dalam aktivitas sehari-hari sebenarnya berarti tadi kan niat. Lalu apa yang mesti dilakukan setelah apakah apa bentuk amal setelah diniatkan karena Allah dan Rasulnya itu menjadi amal soleh dalam kehidupan ini? Nah, yang kedua, setelah kita berniat, jadi pekerjaan itu juga pekerjaan yang ada contohnya, dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Oh gitu. Baik. Dicontohkan oleh? Ya. Baik. Ya, barangkali sederhananya begini ya. Sederhananya misalnya nih, ada orang yang berniat nih, niat, tetapi niatnya tidak baik. Misalnya orang mau berniat untuk mencuri. Oke. Nah, dia tidak akan bernilai ibadah, dia tidak akan nilai sebagai amal soleh, karena dia berniat untuk sesuatu yang salah. Oke, tadi kan amal soleh ada masalah. Sementara Rasulullah dan para sahabatnya juga tidak pernah mencontohkan amal salah itu kan. Nah, kira-kira. Iya. Jadi ketika pekerjaannya seperti sholat lah ya, sholat. Nah, sholat itu kan perintah Allah. Kemudian ada contohnya dari Rasulullah dan para sahabatnya. Maka Rasulullah mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni sholli." Sholatlah kalian sebagaimana aku sholat. Berarti ada contohnya. Ada contohnya. Sholat. Klop dia Bang ya. Itu dia. Termasuk juga seorang investasi amal soleh bisa nggak? Bisa. Seperti apa sih Bang? Investasi amal soleh ini seperti saya duduk di sini nih. Aduh. Dia di Aspen ini. Dengan suhu. Di Aspen. Insyaallah. Iya. Ini Aspen ini menjadi wasilah. Amin ya Allah, amin. Untuk siapapun yang itu kembali yang punya niat untuk membuka rekening amal soleh, Aspen sudah menyediakan ladangnya. Aspen sudah menyediakan wasilah sarananya. Amin. Jembatan kebaikan. Visi kita menjadi jembatan kebaikan. Masya Allah. Investasi kebaikan. Tapi kita juga ingin sampaikan bahwa ada amal soleh yang dimana kita investasi amal soleh karena Bang Ibnu ini punya pondok hafalan Quran. Allahu Akbar. Nah, salah satu beliau ini bercahaya karena amal-amal soleh. Amin. Tidak hanya sekedar cahaya, tapi cahaya di atas cahaya. Nur ala nur. Nama pondok ini mudah diingat, Nur ala nur. Masya Allah. Kita nanti bagi-bagi pahala amal solehnya di akhirat. Ya. Amin. Iya Bang Ibnu. Sama-sama, insyaallah. Aduh, pondok cahaya di atas cahaya itu sudah menyelesaikan banyak. Beliau ketika yang dikenal pondok cahaya di atas cahaya, beliau ini adalah pembina ya. Alhamdulillah, pendiri dia. Pendiri dan pembina ini sekalian. Itu selama ini kita tahu cahaya di atas cahaya sudah menamatkan beberapa hafizah sudah berapa sih? Lebih kurang sudah 60 Bang hafal Quran yang sudah selesai 30 juz. Waduh, Masya Allah, tabarakallah. Yang mungkin barangkali baru sekitar 4 lah. Yang mungkin ya. Mutkim 30 juz 4 orang. Iya. 4 ya. Kalau yang sudah selesai hafalannya 30 juz sekitar 60 orang. 60 orang. Kita bisa bayangkan. Itu dalam berapa tahun Alhamdulillah kita sudah mengawali sejak 2017. 2017 lebih kurang rentang berapa tahun? 7 tahun ya, lebih kurang 7 tahun. Lebih kurang 7 tahun. Itu ceritanya dulu gimana cara terniat untuk membentuk amal soleh, investasi amal soleh itu ceritanya di awal seperti apa sih? Ya, sebenarnya ide itu lahirnya dari kakak, dari Umi Sari. Umi ya. Jadi Umi, beliau adalah seorang pendidik ya, tenaga edukasi yang sudah mulai mengajar di SDIT waktu di Bandung itu sejak tahun 98 atau 99. Di Bandung awalnya? Ya, awal di Bandung. Kemudian tahun 2001 hijrah ke Batam. Di Batam pun kembali menjadi guru SDIT sampai menjadi kepala SDIT itu lebih kurang 12 tahun. 12 tahun? Kemudian pada tahun 2012 beliau pulang ke Bukit Tinggi, pulang ke kampung karena suami beliau meninggal. Nah, disitulah beliau punya azam, punya niat
beliau tetap akan mengabdi di dunia pendidikan, dan beliau khusus beliau ingin lebih fokus membina para calon hafiz dan hafizah. Maka berdirilah waktu tahun 2017 itu Yayasan Cahaya di Atas Cahaya. Jadi kita ada lebih kurang 7 orang. 7 orang. Itu sebagai inisiator dan sekaligus pendiri. Dan kita waktu mendirikannya itu di Batam. Oh, di Batam mendirikannya? Di tahun 2017 itu. Akta notarisnya di Batam berarti? Akta notarisnya di Batam. Jadi langsung buka 2 cabang. Nah, cabang Batam yang cabang Bukit Tinggi. Oh. Alhamdulillah. Berarti ada orang Batam? Ada. Ada. Malah yang orang Batamnya itu adalah salah seorang keluarga yang mewakafkan tanahnya untuk pembangunan Masjid Al-Falah Tembok yang sekarang. Oh. Namanya Dr. Adrianti, ahli kandungan. Oh, dokter. Dokter. Subhanallah. Jadi kalau beliau lah. Bentar, tanahnya itu diwakafkan. Berarti orang sini dong? Iya, orang Tembok. Orang Tembok, tapi beliau sedang berdinas di. Memang dinasnya dan tinggalnya di Batam. Wah, banyak pahala ya. Wakaf, apalagi wakaf nih ceritanya nih. Wakaf masjid ya. Allah. Jadi 7 orang itulah yang dengan izin Allah bersepakat mendirikan yayasan ini tahun 2017, dan 2019 alhamdulillah juga ada yang bergabung dengan kita, dengan Cahaya di Atas Cahaya. Itu adalah sekolah madrasah ibtidaiyah yang ada di daerah Bengkulu. Oh, ibtidaiyah itu tahun berapa? 2019 ibtidaiyah. Ya, jadi mereka sudah punya aset berupa gedung, sudah punya murid. Nah, sementara untuk melaksanakan kegiatan pembelajarannya, akhirnya mereka bergabung dengan Yayasan Cahaya di Atas Cahaya. Jadi sekarang di bawah pembinaan kita di daerah Bengkulu. Sudah ada yang tamat di situ, hafiznya? Di situ belum ya, sedang proses ya. Masih proses. Tetapi di situ alhamdulillah mereka sudah memiliki aset sendiri berupa gedung ya. Beda dengan yang di Bukit Tinggi. Bukit Tinggi kita masih jadi kontraktor kan. Ya, karena kan begini, kalau seandainya kontraktor dulu, maka banyak gambar yang bisa kita bikin, yang akhirnya membuat yang bagus dari yang banyak. Amin, insyaallah. Mohon doa. Amin ya. Ini kalau soal doa tiap hari, kebanyakan dapat doa Bang Ibnu tuh banyak doa tiap hari dari para hafizah. Ada berapa sih muridnya? Sekarang lebih kurang 120. Ada yang mulai dari tingkat SD, sekolah dasar. Ada SD ya. Ada juga yang pasca SD. Yang pasca SD ini yang mungkin yang menginap. Oh, yang menginap ya. Kalau yang SD biasanya belum menginap gitu. Iya. Sekarang posisinya kita kampusnya itu di Inkorba. Kampus. Ya, di Tengah Jua juga ada kan? Itu sudah hijrah. Udah hijrah. Ya, semuanya difokuskan, disatukan di Inkorba, Jalan Pelomboyan. Nomor 15. Jalan Pelomboyan di situ. Ya. Kalau nggak salah di Tembok juga ada. Jadi sekarang disatukan. Di Tembok itu yayasan. Berarti yayasan. Itu kantor yayasan. Itu memang cikal bakal kita di situ. Itu sejarah ya. Dari situ diawali bangun sejarah untuk ini. Itu memang tujuannya dulu untuk apa artinya kayak gini? Memang tujuannya Quran atau memang seperti apa gambaran impian yayasan dulu di awal ini? Jadi kita itu mendirikan Yayasan Cahaya di Atas Cahaya, memang kita terpanggil, kita ingin berkontribusi ya lewat yayasan ini mencerdaskan kehidupan anak bangsa, wabil khusus pada pembelajaran Al-Quran. Nah, kita ingin mencoba membumikan Al-Quran di hati masyarakat, di hati umat, di hati generasi ini. Nah, kita memilih jalur pendidikan itu pendidikan non formal. Ini non formal berarti. Non formal. Jadi kalau misalnya ada orang tua atau calon orang tua yang bertanya di CDC, di pondok CDC, apakah anak-anak dapat ijazah? Maka kita menjawab, mereka dapat ijazah, tetapi ijazahnya bukan ijazah yang formal. Nah, ijazahnya itu ijazah setingkat paket. Tapi kan laku. Sama. Alhamdulillah. Stratanya sama. Bahkan dengan ijazah paket saja, alhamdulillah, bismillah, dengan izin Allah, ya tidak sedikit anak-anak kita yang lepas dari pondok yang sampai
menempuh pendidikannya ke luar negeri, bahkan ke luar negeri. Artinya gini, ketika tamat dari situ mereka bisa masuk ke sekolah negeri manapun. Itu kata kunci. Betul. Jadi jangan khawatir begitu ya. Ternyata mereka bisa itu. Tapi berarti kalau dilihat dari kemampuan ini kan banyak menghafal nih, hafal Quran ya. Kalau seandainya di lapangan mereka belajar seperti apa, tertinggal dengan teman-teman atau gimana nih? Alhamdulillah kita selain pembelajaran Al-Quran, kita juga mendatangkan guru dari luar, khusus untuk pendidikan non Al-Quran. Oh, berarti ada juga belajar. Ada. Yang diajarkan misalnya tentang matematik ada. Tapi dia tidak merujuk kepada kurikulum yang atau aturan yang ada di sekolah formal. Jadi tetap guru yang kita undang itu mereka juga yang yang memahami kurikulum yang sedang berlangsung. Oh, gitu ya. Jadi sejalan lah. Sehingga memang tidak akan ketinggalan juga ya, Bang ya. Tidak akan ketinggalan. Wah, luar biasa ini cerita waktu amal soleh. Berarti investasi amal soleh melalui cahaya di atas cahaya bersama Quran. Kenapa keistimewaan kita mesti dekat dengan Al-Quran ini? Mungkin ini perlu juga karena bicara tadi keimanan nih, Bang Ibnu. Karena bicara keimanan, orang yang tidak akan rugi dengan iman dan bersama Al-Quran. Nah, seperti apa pula keistimewaan kita mesti bersama Al-Quran? Yang pertama kita yakin bahwa Al-Quran itu adalah hudan, petunjuk, oke. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi selagi kita mengacu berpedoman kepada Al-Quran, mudah-mudahan hidup kita tidak akan tersesat, karena dia akan memberi petunjuk kemana arah langkah dan kaki dan tangan kita kan. Iya. Yang kedua, Rasulullah juga memberikan kabar gembira kepada kita. Nanti dia melahir orang-orang yang senantiasa dekat dengan Al-Quran, dia akan menjadi sahabat Al-Quran. Sahabat Al-Quran. Iqra Al-Quran. Innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Masya Allah. Jadi bacalah Quran karena nanti dia sebagai sahabat melahir akan memberikan syafaat. Syafaat dan obat ya. Syafaat dan obat. Jadi akan memberikan syafaat, memberikan perlindungan, memberikan bantuan, pertolongan kepada kepada sahabatnya, kepada sahibnya. Sahib Al-Quran dia mereka yang senantiasa mendekat dengan Al-Quran. Nah, kemudian khusus terkait dengan hafiz dan hafizah, ada juga hadis yang memang memberikan keistimewaan kepada para hafiz dan hafizah ini. Nanti dia melahir, insya Allah para hafiz dan hafizah itu boleh menarik ke surga 70 orang yang ada di sekelilingnya. 70 orang ya? Di sekelilingnya. Mudah-mudahan kita masuk dalam bagian yang akan dipanggil nanti. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Minimal kayak gitu kan. Kita panggil podcast orang yang bersama Quran. Suatu saat ketika kita ngeliatnya dipanggil oleh Al-Quran. Amin. Begitu kira-kira. Iya. Jadi iman, amal soleh, banyak hal, investasi amal soleh. Kemudian juga ada mungkin sahabat di dunia ini kalau sulit berteman, dikucilkan teman, jangan khawatir. Bersama Al-Quran Anda akan selalu ditemani Al-Quran. Ternyata dia luar biasa ya. Ya Bang Ibnu luar biasa nih. Ya, karena agak berbeda, karena kita bicara juga sahabat dan iman, ini bicaranya kedekatan ya. Semakin dekat, semakin rapat, semakin menjadi energi ya. Masya Allah, luar biasa nih. Islam juga yang tadi yang terakhir, tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kita berarti bicara tentang saling bernasihat. Betul. Tapi kadang pola seperti apa bernasihat nih yang benar nih Mbak Ibnu? Karena memang kalau kita lihat ada niatnya, antara apakah niat menceramahi atau niat menasihati. Ada trik-trik untuk bernasihat agar pesan itu sampai? Iya. Yang jelas yang pertama ya kembali ke niat juga ya. Artinya kalau kita pada posisi yang akan menasihati, niat kita apa? Apakah kita niat memberikan pencerahan, memberikan perbaikan, atau kita barangkali niatnya untuk memberikan pencerdasan ya kepada orang yang kita nasihati. Karena kan secara umum sudah fitrahnya. Kita manusia ini kan pelupah nih. Pelupah ya. Salah. Iya. Khilaf. Kan namanya insan. Dari kata-kata nisyan. Nisyan itu asal katanya ya. Artinya pelupah. Pelupah ya. Oke.
Jadi untuk orang yang pelupa, datang nasihat misalnya, datang orang yang menasihati kan begitu. Nah, maka yang pertama kata kuncinya, kembalikanlah niat kita untuk memberi nasihat orang yang pelupa tadi dalam rangka ya, beribadah kepada Allah. Artinya ketika kita mengingatkan orang yang lupa, disitulah nilai ibadahnya. Disitulah nilai keberkahannya. Nah, tetapi juga yang lain, bagi orang yang dinasihati, ya mestinya siap untuk menerima. Bahkan juga dalam dalam filosofi menasihati ini, istilahnya kalau menasihati itu cukup sampai mata. Panggil dia empat mata. Ya, bahkan dihindari menasihati orang walaupun baik yang kita sampaikan di hadapan orang rame. Karena boleh jadi mungkin ya di situasi mungkin bisa aja akan menjatuhkan marwah orang yang kita nasihati. Atau harkatnya mungkin itu martabatnya ya. Walaupun yang kita sampaikan benar. Tetapi ajalahnya ya santai. Sampai mata dari hati ke hati. Nah, itu kira-kira maksud. Ya, kalau cahaya di atas cahaya dan cahaya mata hati, gitu ya. Ada cahaya dari hati, berasal dari hati ke hati yang pada akhirnya melahirkan investasi amal yang luar biasa. Ya, ini menghasilkan 60 hafizah, Masya Allah, luar biasa nih. Ketika nanti bersama Al-Quran ini, sahabat, memang banyak channel kebaikan yang mesti kita ambil dari segi waktu. Tapi ada juga yang menarik, dengan abang kita ini. Kalau begitu kenapa tidak bersama Al-Quran saja? Abang ini kita terkenal sekarang kan yang sebentar lagi jadi public figure yang akan mengendali bagian dari kapal nahkoda di Bukit Tinggi ini. Ini juga masuk bagian amal atau bagaimana, Bang? Insya Allah. Kenapa harus gitu? Atau takdir atau pernah cita-cita atau gimana nih? Jadi kalau berkenaan dengan sampaikan oleh Bang Zul tadi, tapi sebagaimana juga pernah kita bersama dalam podcast yang sebelum ini, memang tidak pernah tertanam niat untuk maju di eksekutif ya. Alam kenapa itu terjadi? Ya, yang jelas bagi saya pribadi lah, kami mengikuti proses mekanisme yang ada di partai. Ya sehingga beginilah jadinya, walaupun memang tidak pernah diniatkan. Nah, mungkin kita ambil sisi positifnya, karena ternyata di antara kriteria pemimpin yang adil itu adalah pemimpin yang mampu menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Masuknya ke tawasobil hak tadi? Ya betul. Iya. Jadi gerbongnya di sini ya. Betul. Jadi yang kriteria pemimpin yang adil adalah mereka yang bisa tawasobil hak, tawasobil sob, dan tawasobil marhamah ya. Nah, insya Allah biiznillah, insya Allah juga tentu kita terpanggil. Ketika mengamanah itu sampai kepada kita, maka kita ingin menjadi bahagian dari pemimpin yang memberikan solusi, bisa beramar ma'ruf, bisa nahi mungkar, dengan kesabaran. Amar ma'ruf ini mungkin pendengar kita kan bervariasi nih, Bang Ibnu. Amar ma'ruf ini memang mengajak dalam hal kebaikan ya. Betul. Nahi mungkar berarti mencegah dari perbuatan yang jahat, perbuatan mungkar lah gitu ya. Betul. Kalau marhamah apa tadi? Rahmat. Rahmat dan kasih sayang. Dan kasih sayang, rahmat dan kasih sayang ya. Iya. Bagian ini yang mau diambil nih ya. Iya. Pintu ini mau diambil kayak. Masya Allah. Ada pepatah bidu lalu gambah matawi. Tentu dalam namanya proses-proses prosedur demokrasi kita ini tentu ada yang namanya kita bertawasobil hak dalam hal yang tadi. Namun ada juga mungkin yang bawa dari hati yang pada akhirnya mungkin untuk merajut kembali mungkin nasihat-nasihat apa yang mungkin untuk kepada umat ini, baik yang telah berjuang kemudian diamanai dengan sebuah kemenangan atau yang pihak yang belum diberikan amanah, untuk gimana nih secara agama nasihat nih Bang Ib? Ya, pada hakikatnya kita ini kan datangnya dari asal yang sama ya.
kita datang dari asal yang sama. Oke. Ya, kita sebagai manusia yang tidak luput dari kesalahan kehilafan, dan bahkan kita manusia ini juga tidak luput dari perbedaan, termasuk perbedaan sikap, perbedaan pilihan politik kan itu. Iya. Ya. Baik. Oke. Nah, tentu pertanyaan kita, apakah kita perlu memelihara perbedaan ini dengan tajam, bahkan membuat pojok tersendiri untuk perbedaan ini? Karena tentu dalam kehidupan kita ini kan dunia berputar nih. Sekali rodanya ada yang di atas, ada yang di bawah. Iya. Tidak stagnan kan? Bergantian siang malam. Nah, bergantian siang malam. Jadi boleh jadi ketika kita berada di bawah, mungkin saudara kita sedang di atas. Iya. Ketika kita di atas, saudara kita Sudah sedang di di bawah. bawah, betul. Iya. Akhirnya ya kita mesti berbesar hati untuk menerima ya satu kondisi yang seperti tadi. Oke. Walaupun pilihan kita berbeda, tetapi pada kenyataannya sebenarnya kita sama. Sama ya. Ya, sama-sama anak manusia yang selalu punya keinginan untuk menjadikan suasana yang kondusif di kota ini, suasana yang penuh keakraban, suasana yang dengan penuh persaudaraan. Itu barangkali. Masya Allah, luar biasa nih, dahsyat. Seperti bunga di pinggir kolam yang dia mesti tetap tumbuh dengan keindahan walaupun 1001 cercaan yang diberikan orang. Karena bunga tidak akan pernah terhenti tumbuh dan berkembang untuk memberikan keharuman bagi bunga yang harum. Masya Allah. Dan dia akan tetap tumbuh walaupun dalam kelam. Yang ingin saya maksud nanti Ustadz, seberapa peran ikhlas dalam kehidupan dari waktu yang berjalan ini. Iya. Jadi kan kalau kita kembali ke innamal a'malu binniyat. Iya. Jadi setiap amal itu diawali dengan niat. Nah, kapan diterimanya amal itu? Salah satunya ketika dia diniatkan dengan ikhlas. Diniatkan dengan ikhlas. Walaupun memang ikhlas ini kan seperti kata buaya-buaya kita, guru-guru kita kan dia sebenarnya bukan hanya sebatas ucapan ya, tapi dia terimplementasi dalam sikap, dalam perilaku, dalam keseharian kita dia. Artinya tanpa disebutkan saya ikhlas, kami ikhlas, mereka ikhlas, tanpa disebutkan itu sebenarnya ketika niatnya sudah baik, kemudian dilaksanakan secara baik, mencontoh yang baik, dan nanti hasilnya juga insya Allah akan baik. Ya, mudah-mudahan mengikutlah di sana. Ikhlas itu sudah include di dalamnya. Iya. Karena boleh jadi nih walau alam ya, juga mudah-mudahan ini analisa yang mungkin pendek ya. Ya boleh jadi orang yang misalnya mengatakan kami sudah ikhlas, kami sudah memang benar-benar murni menjalankan agama ini sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, belum tentu itulah yang ikhlas sebenarnya kan. Iya, karena ikhlas itu sebenarnya adalah hakikat yang ada tanpa tercampur ini ya. Masya Allah, luar biasa. Kayaknya Bang Ibnu hari ini banyak mengenakan yang hitam, peci hitam, buah baju hitam, jam hitam, gitu ya. Mikrofon pun hitam. Berikan pencerahan untuk dari yang hitam untuk yang putih, inspirasi kehidupan bagi kami ini apa nih? Masya Allah. Jadi kan ada orang mengartikan hitam itu kepastian gitu. Hitam itu kepastian. Oke. Biasanya orang yang berpendirian teguh, berkomitmen teguh untuk melakukan hal-hal kebaikan, ya katakanlah Allah pakai darahnya. Hitam, itu kan. Iya. Sementara kalau putih itu kan dia lambang kesucian. Iya. Jadi sama seperti dua sisi ini kan. Dua sisi ya. Hitam putih ini. Itu.
ada kepastian. Iya. Ada kesucian. Ada kesuciannya. Nanti Suhu. Bang Zul akan menerjemahkan lebih jauh nanti. Luar biasa suhu kita ini. Jadi dipastikan kata apapun dilemparkan itu akan diopor dan akan diangkat dan lalu disemes dengan bola yang begitu indah dan manis di tempat tujuannya. Itu mahirnya abang kita ini. Jadi banyak sisi yang belum mungkin kita tahu dari abang kita ini. Beliau ini banyak kata di dalam diam. Jadi dalam sepertinya jalannya sepi, sunyi, kesendirian, tapi banyak humornya dan banyak mungkin hal-hal yang mengejutkan yang tidak kita tahu dari abang kita ini. Kenapa kita panggil abang? Supaya yang muda-muda lebih dekat dan lebih tahu dengan beliau nih. Siap, terima kasih Bang Zul. Iya bang Ibnu. Jadi ya ingat topi hitamnya, ingat kacamatanya, dan ingat bung aktanya gitu ya. Terima kasih. Bang Ibnu, untuk kata pengantar tentang waktu, kayaknya ini pas porsinya, kayak garamnya tidak berlebih, ya kan? Kemudian adukan santannya sudah pas. Ini untuk cukup sedap untuk kita mantap bersama. Nah, supaya kenapa kita tidak panjang-panjangkan? Karena nanti akan ada lagi masalah. Ini masalah waktu misalnya kan. Besok masalah air, masalah yang lain begitu ya. Sahabat semuanya, rasanya inspirasi di hari ini dari abang kita, Bang Ibnu berkacamata hitam. Benar ya, bingkainya hitam. Menunjukkan sebuah kepastian melangkah, dan memang dari yang hitam akan mudah terlihat yang putih begitu ya. Barangkali di closing statement dari Bang Ibnu buat sahabat-sahabat kita semuanya. Baik, jadi berbicara waktu itu dia terus melaju. Dia tidak akan pernah kembali. Oke. Ya, cukuplah kita menengok ke belakang sebagai masa lalu. Ya. Hari ini adalah masanya kita. Dan esok adalah mimpi atau cita-cita kita. Ya. Maka pergunakanlah waktu ini sebaik-baiknya. Ya. Karena kata orang bijak, hidup ini hanya sekali. Hiduplah yang berarti fid dunya wal akhirah. Terima kasih. Masya Allah, singkat, padat, dan tepat sasaran. Barangkali demikian yang dapat kita paparkan dari sang inspirator kita. Ingat tentang hitam, itu adalah warna kepastian. Ingat juga hitam putih di sisi lain. Di sini kita bersama mencoba memberikan inspirasi, mengedukasi untuk bersama, bukan mencari siapa yang benar, siapa yang suci, tapi siapa yang memberikan inspirasi. Akhirnya saya Zulfam Yadi, saya Ibnu Aziz, mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.